Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita insyaallah akan bahas surat Al-Kahf ayat 16. Satu persatu kita coba ambil manfaat dari kosakata yang ada di dalam ayat tersebut. Saya mulai dengan ayat ini dengan perkataan wa'id. Di sini wa artinya dan. Kemudian ada idzi di sini. Idzi ini aslinya id, cuma dia disambung dengan kata yang selanjutnya ini. Kata yang selanjutnya ini aslinya karena ini ada hamzah wasal istilahnya. Jadi dia kalau bersambung dia nggak dibaca. Maka kalau seandainya yang kata sebelumnya tidak ada, maka dia itu dibaca i'tazaltum. Ya, ini aslinya i'tazaltum. I'tazaltum, kemudian ini hum. Ya, jadi wa'id, wa, kemudian id. Id itu setiap kata id nanti artinya tatkala. Tatkala gitu ya. Misalnya apa ya? Ya, ada juga dalam surat misalnya idnada rabbahu nidaan khafiyya. Itu dalam surat Maryam ini. Tentang Zakaria, idnada rabbahu, tatkala dia menyeru, nada memanggil. Ya, nada itu memanggil. Kemudian jadi bahasa Indonesia juga nada. Gitu. Artinya udah masalah lagu-lagu gitu. Nada itu aslinya dari bahasa Arab, aslinya ya seorang yang menyeru. Innada rabbahu nidaan, nida, panggilan. Khofiyya, khofi yang tersembunyi, yang lirih. Ya, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, maksudnya begitu. Dalam keadaan lirih. Id di situ juga artinya tatkala. Jadi di sini wa'id dan tatkala, ya, dan tatkala. Kemudian i'tazal. Ini dari kata i'tazala. Saya tulis lagi i'tazala. I'tazala. I'tazala ini dari kata azl. Kalau nggak pakai huruf ta di sini, huruf tambahan. Huruf ta ini huruf tambahan. Jadi dia dari azl. Azala gitu. Azala itu melepas, memutuskan, ya, melepaskan diri gitu. Azala. Jadi dalam Islam nanti ada pernah para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukum azl. Ya, hukum azl itu ya suami tidak menempatkan sesuatunya pada istrinya gitu. Itu namanya azl, yaitu maksudnya melepas, mengambil apa ya, mencabut gitu. Ada dalam syariat Islam seperti itu ditanyakan oleh para sahabat dan itu tidak diingkari oleh Nabi, tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di situ istilahnya azl. Nah itu menjadi i'tazala. Ya i'tazala ya maknanya semisal itu. I'tazala maksudnya memisahkan diri gitu. Memisahkan diri atau menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Memisahkan diri. Memisahkan diri bisa juga. Mengasingkan diri bisa juga. Memisahkan diri gitu. Menjauhkan diri, memisahkan diri. Wa'id i'tazala
nanti kata ini itazala kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Kalau kata kerja yang sekarang ya'tazilu. Sini aja. Ya ta ya'tazilu. Ya'tazilu. I'tazala ya'tazilu. Kalau kemudian kalau ini sini yang dipakai i'tazala. Kemudian kalian memisahkan diri, kalian menjauhkan diri, atau bisa juga kalian mengasingkan diri, bisa juga. Kalian mengasingkan diri, kalian tutum dalam bahasa Arab apa? Tum, kalau di belakang tum, makanya i'tazaltum. Ini disambung dengan tum. I'tazaltum. Jadi misalnya kata kerja zahaba itu pergi. Kalau kalian pergi, kalian telah pergi itu zahabtum. Ya, gitu. Kalau dikasih domir istilahnya ya, dikasih zahabtum. Kalian telah pergi. Kalau kamu telah pergi laki-laki, zahabta. Kalau kamu perempuan telah pergi, zahabti. Nah, di sini juga demikian. I'tazaltum. Kalian telah memisahkan diri, kalian telah mengasingkan diri. Ya. Seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab ini memang ada huruf-huruf tambahan kayak gitu ya. Seperti ini huruf tambahan. Taknya ini huruf tambahan. Kemudian alifnya di sini juga hamzah wasalnya ini huruf tambahan. Dari aslinya dari ini, azala ini. Azal itu. Ini azal ini, azal ini. Terus ditambah ada taknya, ada kemudian alifnya gitu. Ini huruf-huruf tambahan. Atazaltum, kalian memisahkan diri, kalian mengasingkan diri. Ini aslinya tum, belum ada wawunya. Nah, nanti kemudian di sini ada dua domir, ada dua kata ganti yang bersambung. Tum kemudian hum. Maksudnya kalian memisahkan diri hum dari mereka gitu. Jadi di sini ada dua domir, makanya tum dengan hum itu kalau diucapkan atazaltum hum ini diucapkan susah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nanti untuk mempermudah ucapan itu kemudian yang ditambahkan huruf wawu ini. I'tazaltumuhum. Ya, seperti itu. I'tazaltumuhum. Seperti misalnya perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sallu, salatlah kalian kama sebagaimana ya, kama sebagaimana ra'aitum ni. Itu aslinya ra'aitum ni. Kalian melihat ra'aitum, kalian melihat ni aku. Tapi kalau diucapkan ra'aitum ni itu susah ngucapkannya, nggak enak gitu, di lidah nggak enak. Makanya kemudian ditambah wawu juga. Kama ra'aitumuni. Ya, kama ra'aitumuni. Dan memang untuk orang banyak itu ada sebagian ahli nahwu mengatakan seperti hum, tum itu bisa ditambah wawu memang. Memang itu bisa, ada yang dia ditambah wawu. Jadi hum itu nggak cuma humu gitu. Tumu bisa. Karena apa? Misalnya bacaan Al-Fatihah itu ya itu bisa ada qiraah yang membaca begini. Ghairil maghdubi alaihim, itu dia ada yang membaca alaihimu gitu. Dibaca apa? Alaihimu. Ada yang qiraah membaca seperti itu. Alaihimu ada tambahan wawunya. Demikian juga di sini, makanya di sini saya hilangin lagi biar. Dan tatkala kalian memisahkan diri, mengasingkan diri dari mereka, nah, di sini kemudian dari mereka, ya ini maksudnya mereka kaum, ini kembali ke kaum dan kaumnya para pemuda ini yang mereka menyembah berhala. Ya. Jadi dan tatkala kalian mengasingkan diri dari mereka ini artinya mereka ya ini maksudnya kaumnya itu memisahkan diri dari kaumnya
Dan di sini ada lagi wa ma dan apa-apa. Ma ini apa di wa ma dan apa-apa ya'buduna. Ini ma-nya di sini apa-apa. Wa-nya ini dan ya'buduna dari kata abada ya'budu. Kalau orang banyak yang menyembah ya'buduna. Kalau yang menyembah dia menyembah ya'budu. Kalau mereka tapi banyak laki-laki menyembah ya'buduna. Jadi seperti ini. Ya'buduna. Ya. Ya'buduna, mereka menyembah. Wama ya'buduna illallah, dan apa-apa yang mereka sembah illallah, maksudnya di sini illallah, yakni illah di sini maksudnya selain. Illallah, kecuali Allah, yang selain Allah. Ini Allah juga tetap Allah. Dan tatkala kalian itu mengasingkan diri dari mereka, dan kalian mengasingkan diri dari apa-apa yang mereka sembah, ya. Jadi memang ini terhadap kesyirikan itu diperintahkan dalam agama kita itu, kita berlepas dirinya itu, kita berlepas diri dari ibadah mereka, termasuk kita itu menjauhi mereka. Makanya hukum berhijrah dari negeri syirik yang orang tidak bisa menegakkan, tidak bisa dia menjalankan syiar Islam secara terang-terangan, dia tidak bisa. Ya, di negeri syirik, di negeri kafir yang dia tidak bisa terang-terangan menjalankan syiar Islam, ya. Semisal dia tidak bisa menegakkan sholat berjamaah secara terang-terangan, menyuarakan adzan terang-terangan, ya, itu hukumnya wajib dia untuk berpindah, bukan cuma menjauhi, mengasingkan diri dari ibadah-ibadahnya mereka saja, bahkan menjauhi mereka, menjauhi orang-orangnya tersebut juga, dia pindah ke tempat yang lainnya. Ini wajib, ya. Kecuali, hanya terkecuali itu orang-orang tertentu yang dia itu seorang pendakwah yang dia mampu untuk mendakwai orang-orang kafir, hanya itu saja yang masih dibolehkan, kecuali cuma itu aja. Adapun yang tidak punya kemampuan itu, dia itu malah hukumnya wajib untuk berpindah. Ya, seperti demikian juga makanya ini para pemuda di sini, dia itu mengasingkan diri dari, menjauhkan diri, memisahkan diri, bukan cuma dari peribadatannya, tapi juga dari komunitas tersebut. Menjauhkan diri dari komunitas orang-orangnya. Di sini memang ada dua, makanya yakni ini i'tazaltumhum, dari mereka dan dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Nih ada dua yang mereka memisahkan diri dari itu, dan satu ini, duanya ini. Gitu. Makanya memiliki dan kalau bentar saya ulangi lagi, kalau berhijrah dari negeri yang tadi, yang negeri kafir, negeri syirik, yang tidak bisa menampakkan syiar-syiar secara terang-terangan, itu hukumnya wajib menuju negeri supaya dia bisa beribadah, menegakkan syiar secara terang-terangan, itu hukumnya wajib. Adapun berhijrah dari negeri maksiat menuju negeri yang baik, itu hukumnya sunnah. Ya, berhijrah misalnya dari tempat satu negeri yang banyak maksiatnya, kemudian dia berhijrah meninggalkan, bukan cuma maksiatnya yang ditinggalkan, komunitasnya juga ditinggalkan. Itu hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, tapi tidak sampai wajib. Menuju ke suatu lingkungan yang baik, di mana di situ lebih terjaga bagi dia dan keluarganya, ya, terjaga agama dari dia dan agama anak-anaknya. Nah, seperti itu makanya Bapak Ibu ini perlu juga kalau tinggal di suatu tempat, memilih suatu tempat tinggal, entah itu kota atau desa apa, pilihlah yang di situ relatif lingkungan yang baik sehingga agama kita dan agama anak-anak kita itu bisa terjaga.
Saya lanjutkan lagi. Kemudian di sini fa'wu. Kemudian di sini ini yang bicara itu sebetulnya seorang pemuda kepada teman-temannya sesama pemuda itu. Jadi di antara mereka sendiri ada satu orang yang mengatakan pada yang lainnya, mengusulkan ini, fa'wu ilal kahf. Kemudian dia mengatakan, fa'wu ilal kahf. Dia mengatakan, apa ini? Mari kita lihat artinya di sini. Fa'wu ini apa? Fa di sini artinya maka. Maka ini untuk meneruskan dari yang sini tadi kata sebelumnya. Kemudian ada fa'wu. Ini ya. Ini aslinya dari kata apa ini? Wu di sini. Ya sebelumnya sudah kita bahas. Apa itu? Awa ya'wi. Ini awa ini awa gini. Awa ini kata kerja lampaunya. Ya'wi kata kerja yang sekarang ya'wi. 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 Awa ya'wi. Kemudian tempatnya namanya ma'wa. Makanya di Quran Bapak Ibu sering mendapatkan ma'wahum jahannam. Tempat diartikan tempat kembali mereka jahannam. Ma'wahumun nar itu juga ma'wahum kemudian ditambah wawu lagi. Ma'wahumun nar. Tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka gitu. Tempat tinggal mereka ma'wa. Walaupun ini dalam percakapan ini mungkin jarang, tapi ini dalam Al-Qur'an justru sering. Ma'wa di ayat yang sebelumnya itu id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah dan seterusnya. Di situ ada id awal fityatu. Awal di situ tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung, mengambil tempat berlindung, mengambil tempat tinggal. Ya. Awal di situ sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini dalam ayat ini kata perintahnya fa'wu. Nah, kata perintahnya bagaimana? Cara membuat kata perintah itu dari kata kerja yang sedang ini, yang mudhari namanya ya. Nah, kalau ini yang lampau awa, yang sedang dilakukan awa itu yang sudah lampau. Kalau yang sedang kita lagi mengambil tempat berlindung atau menempati gitu ya, menempati gua, menempati ini ya'wi. Nah, cara mengambil fi'il kata kerja perintah kata perintah itu pakai kata kerja yang mudhari ini yang sedang dilakukan ini. Nah, di sini kita ambil. Caranya bagaimana ini? Huruf yang belakang ini dihilangkan. Yang belakang dihilangkan, ini hilang, ya nya hilang. Ya. Kemudian cuma yang dipakai satu huruf ini aja. Jadi nanti karena hilang. Kemudian yang selanjutnya ini kasroh. Berarti yang dihilangkan ini diganti dengan hamzah wasol. Hamzah wasolnya mengikuti yang ini, yang kasroh ini. Kalau ini ya'wi berarti dia tetap wi. Untuk wi. Kemudian ada matinya di sini, i-nya tetap mati. Ya jadi belakangnya juga kasroh. I'wi gitu. Ya. I'wi. Ya i'wi. Misalnya apa? Misalnya sekarang kita ambil contoh. Kataba ini kataba menulis. Kata kerja lampau ini yang sekarang bagaimana? Yaktubu. 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 Nah, kata perintahnya bagaimana ini? Caranya pakai ini. Ini dihilangkan, diganti hamzah wasol.
Hamzah wasol. Kemudian yaknya ini tetap mati ya, kafnya mati. Tuh setelah huruf kafnya ini apa? Domah. Berarti ini juga domah. Uktubu ini baknya di tanwin, di sukun. Jadi uktub. Jadinya uktub. Uktub kalau yang di sini iwi. Nah, kita belum sampai pelajaran untuk membuat fi'il amr ya. Kita belum sampai. Jadi mungkin ya sekarang didengarkan dulu aja sambil nanti diulang-ulang insya Allah akan paham. Cara membuat fi'il amr seperti itu. Makanya fi'il amr itu kata kerja kata perintah. Kalau uktub tulislah gitu. Kalau ini iwi, kemudian iwi tadi. Oh ya, ini yaknya di sini ada ya, yaknya. Tapi yaknya ini di apa? Di sukun ya, iwi gitu. Nah, dalam ini agak susah di sini. Di sini yang diajak bicara orangnya banyak sama dia itu. Jadi sebentar. Tuh. Ding terus. Maaf. Jadi kalau misalnya yang diajak bicara banyak, saya hapus dulu tulisannya banyak sekali. Nah, misalnya tadi kita ulang uktub. Ini tulislah uktub. Uktub. Tulislah. Ini kalau satu orang yang disuruh. Kalau yang disuruh orang banyak, tulislah para murid. Tulislah wahai para murid. Nah ini jadilah dia nanti ditambah wawu di sini. Uktubu. Wawu jamaah. Uktubu gini. Ya, uktubu. Karena yang disuruh menulis banyak. Demikian juga di sini. Ya, di sini juga demikian. Ini iwi. Tapi yang disuruh itu masuklah kalian ke dalam gua. Ya. Maksudnya carilah tempat tinggal di gua. Tapi yang diajak bicara banyak, maka ditambah wawu. Jadi iwi tadi. Iwi. Iwi. Iwi-nya tadi iwiyu. Dikasih wawu. Kalau bilang iwiyu, susah. Maka ini sebetulnya dalam bahasa Arab, iwiyu susah sekali. Itu susah sekali. Makanya sebetulnya dia itu akan berubah menjadi i-nya yang di sini pun itu akan dirubah aslinya menjadi i gitu aja, nggak jadi mati i gitu nggak. Iwu gitu kan gitu. Wiu susah, makanya ini menjadi wu gitu. Tidak lagi iwiu. Sebetulnya dia iwu. Kalau orang banyak dia akan mengatakan iwu. Nah, iwu jadi carilah tempat perlindungan di dalam gua itu iwu. Cuma di sini ada lagi, ini memang agak rumit dikit. Cuma di sini ada dikasih fa, depannya ada fa, maka nggak jadi iwu, nggak jadi. Hamzahnya dibaca lagi ini, hamzah yang mati ini dibaca lagi fa gitu. Jadi tadi iwu atau iwu ada fa-nya, maka ini dibaca lagi jadi fa. Fa'wu jadinya. Fa'wu. Fa'wu maksudnya ambillah tempat berlindung. Berlindunglah, bertempat tinggallah. Ila ini artinya sebetulnya secara kata menuju. Carilah tempat perlindungan ke dalam gua, maksudnya al-kahf, ke dalam gua. Bapak Ibu kalau misalnya membaca Al-Quran juga nanti coba dibuka surat apa itu ya? Astagfirullahaladzim, namanya apa itu? Di situ ada ituni gitu. Surat namanya surat apa itu ya? Ya Allah ya Rabbi. Ya sebelum Al-Fat gitu. Coba saya lihat, saya bukanya. Oh, Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf di situ nanti ada yang seperti ini.
Tapi dia tidak ada fa-nya, tidak ada huruf-huruf fa-nya depannya. Di surat Al-Ahqaf itu ada, itu dari kata ata ya'ti. Ata ya'ti artinya datang. Ya, ata ya'ti artinya datang. Kalau kata perintahnya bagaimana? I'ti. Jadi kata fi'il amr ya. Fi'il amrnya bagaimana? Kata kerja perintahnya ata ya'ti i'ti. I'ti, datangkanlah. Datanglah. I'ti, kemudian di situ i'ti tidak dibaca i'ti, maka menjadi iti. Iti, tapi yang diajak bicara orang banyak ditambah wawu, itu. Ya. Itu, jadi itu gitu. Itu nih, maka di situ ada nanti itu nih gitu. Di surat Al-Ahqaf Bapak Ibu bisa ini ya, buka di YouTube, nanti bacaannya para syekh bagaimana ketika membaca ayat tersebut, itu nih bi kitabin gitu. Nanti sambil dibaca Al-Qur'annya itu di Al-Ahqaf itu ya. Nah, ini saya bukakan aja kalau ada Al-Qur'an. Saya bukakan ya. Udah nggak apa-apa lah. Buka sebentar kalau bisa saya bukakan misalnya ya. Aduh. Aduh, maaf sebentar ya, maaf sebentar. Ini Al-Qur'an. Kita lihat sini surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Soalnya itu mirip dengan yang di Al-Kahf ini. Itu mirip sekali. Ini. Mohon maaf, ini kelihatan nggak ini Al-Qur'annya, Pak? Al-Quran saya kelihatan nggak ini? Mohon komentarnya ini. Nggak kelihatan, Pak. Nggak ada, Nggak ada Al-Quran? Nggak ada. Sebentar. Sekarang kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Iya. Sekarang kelihatan ya. Ini saya kasih contoh ya, karena ini mirip dengan Al-Kahf supaya tidak terasa berat di Al-Kahfnya. Di sini Bapak Ibu lihat di surat Al-Ahqaf ayat 4. Nanti dilihat juga kalau misalnya cocokkan dengan bacaan para syekh. Ini di sini itu nih. Ini bacanya gimana ini kakak gini nih, kan? Nih. Ya. Bisa kelihatan nggak ini? Yang saya beri kotak. Bisa. Kelihatan ya? Ini kalau dibaca, itu kalau orang Indonesia membaca Al-Quran cetakan Arab begini, ini agak kesulitan karena ini harus tahu bahasa Arab. Ya, ini bagaimana ini yang depannya bacanya bagaimana? Fathah atau dhammah atau kasroh. Itu harus tahu bahasa Arab. Nah, ini dari kata ata ya'ti, makanya ata ya'ti, sehingga fi'il amrnya itu i'ti. Ini kalau dibaca i'ti. I'ti gitu. Tapi ini itu ini. Sebentar. Kenapa? Karena yang diajak bicara orang banyak. Jadi i'tiyu. Aslinya apa? I'tiyu. Karena orang banyak ditambah wawu, i'tiyu gitu. Cuma untuk memudahkan kata-kata tidak tiu, akhirnya menjadi tu gitu aja. Kasrohnya tiu, ti-nya nggak ada lagi, itu gitu. Itu ini juga susah. Sehingga dimudahkan lagi tidak disukun hamzahnya itu, hamzahnya menjadi dibaca i lagi. Jadi dibaca itu nih. Ini dibaca itu nih. Bisa dipahami nggak ya? Bacanya nanti coba lihat. Itu nih, ini dibaca ini. Itu nih. Tapi, ada tapinya lagi. Kalau ini tidak berhenti bacanya disambung. Kalau dia bacanya disambung, misalnya ini disambung. Dari sini, fis samawati tuni. Ini hamzah sukunya tetap dibaca.
Misalnya yang baca dari sini misalnya dia membacanya gimana sih? Misalnya dia membacanya itu fis samawati tuni gitu. Kalau disambung biasa fis samawati. Kalau disambung malah mudah bacanya. Fis samawati tuni gitu. Tetap hamzahnya sukun ini tetap dibaca kalau dia disambung, ya. Misalnya saya baca lagi, amlahum syirkung fis samawati tuni gitu. Tapi kalau ini berhenti di sini, kalau ini berhenti, amlahum syirkung fis samawat, kemudian berhenti, nah itu dia bacanya menjadi harusnya aslinya iktiuni, itu aslinya. Kemudian dimudahkan menjadi ituni, dimudahkan lagi menjadi ituni. Ya, ini agak mungkin ya bertahap-tahap seperti itu. Saya kasih contoh ya, dalam bahasa Arab itu memudahkan lidah itu ada gitu. Jadi misalnya dalam Al-Fatihah itu Bapak Ibu tahu sirat itu ya, apa? Itu kan gini kan, sirat kan. Nih, kelihatan nggak tulisan saya? Sirat gitu. Ya. Sirat ya. Tulisan saya kelihatan ya, sirat ini ya. Iya, ya. Sirat ini sebenarnya aslinya itu huruf asalnya itu ini bukan short. Ini huruf aslinya itu dia sin. Sirat gitu. Itu huruf aslinya, tapi itu untuk memudahkan lidah karena di sini ini huruf tebal, tok ini huruf tebal, kemudian sini ini huruf tipis, roknya juga tebal. Ini huruf tebal-tebal semua. Jadi untuk memudahkan itu sinnya ini kemudian menjadi short. Jadi ini udah mendekati ini. Ini sin ini kasroh. Kasroh apalagi? Udah ini huruf tipis, sin ini huruf tipis, di kasroh lagi. Dia tipis banget. Kemudian ro ini tebal, toknya juga tebal. Jadi untuk memudahkan, maka dia bisa dengan short. Ya. Ini makanya untuk qiraah Al-Fatihah itu sirat itu boleh dibaca dengan sin, boleh dibaca dengan short. Ada qiraah yang membacanya dengan sin, ada qiraah yang membacanya dengan short. Karena itu memang itu awalnya itu untuk memudahkan. Jadi kemudahan bagi manusia untuk mengucapkannya. Ya. Ini kembali ke ini. Jadi seperti misalnya saya makan, aslinya itu akulu. Aslinya apa? Akulu. Kemudian untuk memudahkan dia menjadi akulu. Hamzah matinya itu tidak lagi dibaca hamzah mati, tapi dibuat panjang akulu. Itu untuk memudahkan. Demikian juga misalnya orang Arab tidak mengatakan rok, kepala itu roksun gitu. Karena itu susah. Dia mengatakan apa? Ros gitu aja. Ros. Demikian juga gelas. Gelas itu nggak dibaca kaksun gitu. Tapi yang sekarang udah jadi apa? Kas gitu. Itu untuk memudahkan. Ya seperti juga dulu pernah saya sebut juga ini apa itu? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal, itu aslinya fahal min mudzakir, pakai za. Dari kata mudzakir tadi, tapi untuk memudahkan maka dia diubah menjadi dal. Mudzakir itu untuk memudahkan. Jadi ada seperti ini dalam bahasa Arab, dan itu juga dipakai dalam Al-Qur'an. Untuk supaya jadi bahkan bahasanya lebih fasih. Jadi bahasa yang fasih itu apa? Bahasa yang fasih dan bagus itu mudah diucapkan, artinya juga mudah dipahami,
tidak rumit, dan hurufnya itu hurufnya tidak rumit juga gitu. Jadi itu justru bagus dan indah, dan itu justru fasih. Ya. Adapun kata-kata yang rumit, yang diucapkan sulit, itu istilahnya dalam bahasa Arab itu bukan fasih. Yang fasih itu mudah diucapkan, artinya mudah dipahami, ya, mudah dipahami. Nah, tidak rumit juga artinya. Itulah justru itu yang dimiliki oleh Al-Qur'an. Yang diakui oleh semua ahli-ahli bahasa, mereka mengakui Al-Qur'an ini bacaan yang paling fasih. Berarti bacaannya itu paling mudah diucapkan. Oleh orang Arab sendiri paling mudah diucapkan dan paling mudah dipahami maknanya dibandingkan dengan yang dibikin manusia berupa syair-syair. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah di Saudi Arabia apalagi ya, itu suka, atau mungkin yang membaca ada ya syair-syair bahasa Arab, itu tidak seperti Al-Qur'an. Mereka lebih sulit bahasanya, pilihan kata-katanya lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi, diucapkan juga lebih sulit. Ini ya, untuk memahamkan yang Al-Kahf tadi, kita kembali lagi dulu ya. Kembali. Fa'wu, ini jadi fa'wu seperti itu. Dia kalau nggak ada fa, maka dia dibaca iwu. Ya, tapi kalau ada fa, hamzahnya tetap dibaca fa'wu. Aslinya iwiyu. Ya, ilal kahfi. Makanya sekarang ini dibaca jadi mudah. Kita membaca ini tinggal fa'wu. Fa'wu itu kan gampang dibaca. Fa'wu didengar juga mudah. Fa'wu gitu. Daripada kalau misalnya enggak seperti itu, masih asli iwiyu, itu susah sekali. Ya, fa'wu ilal kahfi yanshur lakum. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kalau bisa jangan lama-lama, satu ayat saja. Yanshur, ini dari kata yanshuru, nasyara. Kalau fi'il nantinya nasyara. Nasyara bukan shot ya. Kalau shot nasara membantu, menolong. Kalau ini yan oh iya, dan nonnya lupa. Iya, syuru. Ini artinya menyebarkan. Menebarkan. Jadi di sini tinggallah kalian itu ke dalam gua, yansyur lakum rabbukum. Ini rabbukum dia domah, berarti ini pelakunya. Rob kalian, Tuhan kalian, Tuhan kalian akan menyebarkan bagi kalian. Yansyur lakum akan menyebarkan buat kalian, bagi kalian. Kum kembali kepada mereka para pemuda. Min rahmatihi dari rahmatihi. Rahmah kasih sayang. Rahmah kasih sayang. Rahmatihi kasih sayangnya. Ini hi-nya kembali kepada Rabb. Akan menebarkan, maksudnya di sini melimpahkan kepada kalian kasih sayangnya. Ya. Agar supaya Rabb kalian, kalau kalian memisahkan diri, mengasingkan diri dari kaum kalian dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, masuklah kalian ke dalam gua, niscaya Rabb kalian akan melimpahkan kepada kalian dari kasih sayangnya, wa yuhayyi lakum. Ini yuhayyi sudah dipakai dari ayat-ayat yang sebelumnya. Ya. Apa ya itu? Oh, di dalam doanya itu ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi. Kalau itu yang dipakai dalam ayat itu kata fi'il amr lagi. Wa hayyi, dan sediakanlah. Yuhayyi
menyediakan. Menyediakan. Ya, menyediakan, menganugerahkan juga bisa. Aslinya ini menyediakan. Wa yuhayyi lakum, dan dia akan menyediakan bagi kalian, lakum bagi kalian. Atau ya bisa pokoknya menyediakan, memberikan min amrikum, dari amr, urusan. Ya, amrun bisa urusan. Kadang juga dipakai untuk perintah. Ya, amrun bisa urusan, bisa perintah. Dari masalah kalian, urusan kalian, mirfaqo. Allah akan menyediakan bagi kalian dari urusan-urusanmu itu mirfaqo. Mirfaqo, ya dia apa mirfaqo ini? Nah, mirfaqo ini kalau yang di Saudi Arabia mudah ya. Mirfaqo itu kalau satu, kalau banyak namanya marofik. Nah, ada yang nggak tahu ini? Mungkin Pak Rifat tahu ini. Marofik itu apa Pak Rifat? Ada nggak di sana ya marofik? Kalau di sini marofik itu penyedia fasilitas seperti listrik, air, itu nama perusahaan negaranya itu namanya marofik, ya, yang artinya utility. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Utility ya, fasilitas mungkin ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Fasilitas. Dari kata mirfaqo ini dari kata rofaqo. Kalau rofiq itu sesuatu yang dekat dengan kita. Teman dekat itu dikatakan rofiq. Ya. Teman dekat itu dikatakan apa? Rofiq. Maka dikatakan dalam ayat itu ulaika gimana sebentar. Wahasunat ulaika rofiqo. Dan mereka sebaik-baik teman dekat. Rofiqo di sini sesuatu yang dekat, sesuatu yang itu kita butuhkan dekat dengan kita. Maksudnya di situ kalau dalam bahasa Indonesia ini sebetulnya arti aslinya fasilitas. Fasilitas yaitu apa-apa yang kita butuhkan, segala yang kita butuhkan. Kenapa dia mengatakan begitu? Temannya ini karena seseorang itu misalnya dia disuruh bertempat tinggal di gua jauh dari pemukiman, kan itu kan nanti bagaimana mereka mau memenuhi kebutuhan mereka gitu. Apa-apa jauh gitu, tapi dia dengan yakin mengatakan pada teman-temannya, nanti Rob kalian akan memberikan, melimpahkan kepada kalian dari kasih sayangnya dan akan menyediakan keperluan-keperluan kalian gitu. Fasilitas itu apa? Keperluan-keperluan. Ya. Apa-apa yang dibutuhkan dalam sehari-hari ya. Ya air, ya apa, semuanya yang kita butuhkan itu mirfaqo. Jamaknya marofik. Dan marofik ini bisa tanwin nggak? Yang sudah belajar tuh, ayo. Marofik bisa tanwin nggak itu? Gimana? Ya udah saya jawab sendiri aja. Marofik itu nggak bisa tanwin, marofiku. Ya. Karena itu bentuknya bentuk jamak yang seperti itu, tengahnya ada alifnya seperti itu, dia tidak bisa tanwin marofiku. Ya. Kalau bentuk singlenya masih bisa mirfakun, mirfakon gitu. Ya. Nah demikian Bapak Ibu sekalian ya, ini kosakata dari ayat ke-16 ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya pada sore dan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.